Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan paku Pteridophyta. Pernahkah Ananda melihat tumbuhan paku? Ya, mari kita perhatikan beberapa gambar tumbuhan berikut ini. Ini adalah beberapa spesies yang merupakan anggota dari tumbuhan paku ataupun Pteridophyta. Beberapa di antaranya Ananda mungkin pernah melihatnya karena memang berfungsi sebagai tanaman hias. Jika kita perhatikan, apakah tumbuhan paku memiliki bunga? Ya, tumbuhan paku memang tidak memiliki bunga seperti ini. Mari kita amati baik-baik. Pada bagian belakang tumbuhan paku yang sudah besar, kita sering menjumpai adanya bintil berwarna coklat. Bintil berwarna coklat ini disebut dengan sorus. Sorus ini nantinya akan menghasilkan sporanium. Sporanium nanti akan menghasilkan spora. Dan spora merupakan alat perkembangbiakan ataupun yang nantinya akan menghasilkan gamet, baik jantan maupun betina. Bagaimana cara tumbuhan paku berkembang biak? Ya, secara metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran keturunan dari fase aseksual vegetatif ke fase seksual generatif, dan ini berlaku sebaliknya. Dalam kehidupannya, tumbuhan paku mengalami fase sporopit dan setelahnya memasuki fase generasi gametopit. Fase sporopit adalah fase di mana dihasilkan spora, dan spora tersebut bersifat diploid. Sedangkan fase gametopit merupakan generasi yang menghasilkan gamet atau sel kelamin, dikenal dengan generasi haploid. Mari kita sama-sama mengidentifikasi tahap gametopit dan sporofit tumbuhan paku. Metagenesis atau disebut juga pergiliran keturunan secara generatif yaitu generasi gametofit dan secara vegetatif yaitu generasi sporofit. Mari kita lihat skema dari metagenesis pada tumbuhan paku. Pada bagan tampak spora yang nantinya akan membentuk protalium. Disinilah dimulai fase gametopit. Protalium ini membentuk antheridium dan membentuk juga archegonium. Antheridium nantinya akan menghasilkan sel sperma, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur. Pada batas ini, yang dihasilkan adalah generasi yang bersifat haploid ataupun N.
Setelah terjadi fertilisasi, terbentuklah zigot dengan jumlah kromosom yang bersifat diploid ataupun 2N. Zigot akan berkembang menjadi embrio, dan selanjutnya embrio akan menjadi tumbuhan paku muda, dan pada saat tumbuhan paku dewasa, dia kembali pada masa sporofit. Tumbuhan paku ini nanti akan menghasilkan sporofil, kemudian di dalamnya terdapat sporangium dan menghasilkan sel induk spora. Dan nantinya akan kembali lagi memasuki fase gametofit setelah spora membentuk protalium dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan pergiliran keturunan. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat gambar berikut ini. Ananda sekalian, ini tadi adalah spora yang bersifat N, ya. Ini adalah pembentukan, akan menuju kepada pembentukan gametofit. Mari kita lihat. Nah, ini adalah fase gametofit yang telah dewasa, di mana sudah dapat membentuk antheridium dan archegonium, di mana antheridium nanti menghasilkan spora dan archegonium menghasilkan sel telur. Selanjutnya terjadilah peristiwa fertilisasi ataupun perkawinan ataupun peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina sehingga membentuk zigot yang bersifat diploid ataupun 2N. Nah, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa bersifat diploid. Pada bagian belakang daunnya akan terbentuk sorus seperti yang telah kita saksikan tadi. Di dalam sorus ini terbentuk sporangium. Sporangium nantinya akan bermeiosis menghasilkan spora yang bersifat haploid ataupun N. Nah, pada masa ini pergiliran keturunan akan kembali terjadi, di mana spora merupakan fase gametofit. Nah, Ananda sekalian, demikian pembelajaran perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Ibu berharap Ananda dapat memahami pembelajaran ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.